Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini kita ada kebutuhan ya untuk membuat website. Kita lagi bikin usaha, tapi biar jelas pengeluarannya, pemasukannya gitu kan. Kita mau catat nih. Dan aplikasinya dalam bentuk website biar bisa diakses sama bareng-bareng ya. Dan ini saya nemu namanya Gas Builder ya, Google Apps Script Builder. Sini bisa bikin web app nih yang canggih tanpa hosting dan domain nih, menarik nih. Jadi nggak pakai hosting, nggak pakai domain ya. Di sini tinggal nge-form aja, nanti kita tinggal sesuaikan, lalu kita tinggal deploy. Oke, nah ini websitenya ada di gaswebappbuilder.com ya. Nanti saya cantumin di deskripsi. Nanti dia bentukannya itu Gemini ya, games dari Gemini ya. Ini saya lagi buka Gemininya. Nah nanti dia akan nempel di sebelah kiri ya. Nanti tulisannya seperti ini. Gas Web App Builder. Nah, kita akan coba buat ya aplikasi pencatatan keuangan untuk pelaporan usaha gitu ya. Tinggal kita bilang aja di prompt di sini ya. Saya punya. Nah, di sini bisa pakai yang cepat bisa juga, tapi bisa juga pakai yang pro untuk kode tinggal lanjut atau kodenya yang cukup kompleks. Kita pakai yang pro aja, walaupun website sederhana. Kita enter. Nah, dia akan coba loading ya. Nah, dia akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, kita mau diaksesnya Pak Pabrik apa enggak gitu kan, karena kita internal jadi kita akses pakai login aja. Oke, B, lalu menunya apa aja. Kita ini ada saran juga dari dia, kita coba copy dulu. Form input ya, wajib ya, ada tabel transaksi riwayat, betul. Dashboard riwayat juga betul. Kayaknya cukup dulu ya, nanti kita revisi mungkin nanti setelah kalau misalkan udah ada gambarannya. Detailnya tanggal, jenis pemasukan pengeluaran, kategori misal bahan baku, jumlah, keterangan. Oke. Oh iya, di form input mungkin tambahkan ini ya. Tambahkan foto kali ya, jumlah keterangan, foto bukti pembayarannya. Gitu. Jadi misalkan nanti ada pengeluaran, kita ada screenshotannya. Oke, lalu di sini ada apa lagi? Role. Kita admin aja semua ya, biar semua bisa akses. Apa gitu aja. Oke, nggak apa-apa lah untuk sementara, kita enter. Nah, habis ini dia akan ngoding ya, akan mengeluarkan shortcut yang kita bisa kopas ke dalam AppScript ya. Nah, sambil nunggu kita akan coba review dulu ya. Jadi di sini ini ada beberapa testimoni. Kalau kita klik nanti dia akan mengarahkan ke beberapa testimoni atau beberapa showcase yang udah dibuat ya. Nah, ini beberapa yang bisa dibuat nih, kayak monitoring bumi atau online. Terus coba deh kita lihat online ya. Nah, ini ada tulisannya, aplikasi ini dibuat oleh pengguna Google Apps Script. Nah, ini ya. Ini udah ada foto nih. Udah ada harga ya. Di sini juga ada keranjangnya. Keranjang masih kosong. Tambahkan. Wih, udah ada 2 nih nambah. Ini nanti diarahkan ke WhatsApp ya teman-teman. Keren. Ini ada content planner juga, pengajuan lembur, terus di sini ada review pengguna. Ini udah beberapa orang yang sudah pakai, sudah banyak yang terbantu ya. Sangat recommended meskipun saya bukan programmer, sangat membantu dalam pembuatan aplikasi. Ini alhamdulillah web app pertama dia bikin keuangan. Oke, ini dia bikin model produksi. Wah, ini keren sih. Oke, kita lihat tadi kerjaan dia sampai mana tadi. Ini. Oke, dia buatin 3 nih, ada panduan instalasi ya. Kita akan coba cek. Di sini ada beberapa tahap ya yang kita bisa ikuti nanti. Oke, kalau misalkan kita udah sering sih, ini mungkin bisa di skip aja karena akan sama terus ya. Tapi kita juga langsung ditempelin ini, jadi sangat memudahkan banget sih. Oh, ini udah selesai ya teman-teman. Jadi kita lihat di front end-nya.
Oke, ini udah jadi teman-teman. Kita bisa langsung coba di sini ya. Nah, kayak gini teman-teman. Ada dua transaksi, ada pengeluaran, ada saldo akhir. Ini sederhana banget ya, yang karena kita juga promnya nggak terlalu kompleks. Kita akan coba lengkapi ya. Nah, kalau mau nambahin kayak gimana? Tinggal ngeprom lagi aja di sebelah kiri. Misal ya, kita ingin tampilan lebih menarik, clean, dan profesional. Dashboard, tambahkan sidebar ya, menu dashboard, laporan, history. Laporan bisa difilter by hari, minggu, bulan, dan custom. Oke, lalu apa lagi ya? Laporan bisa dicetak. Oke, PDF. Ini sementara gini dulu ya, biar kita ada gambaran lagi, kita enter dulu. Nah, ini dia ya, sudah di-update teman-teman. Ini sesuai dengan permintaan kita. Ya, update-nya ini kita coba cek nih front end-nya ya, kita front end-nya yang ini. Kita ada admin, terus di sini kita fokus nih. Kita login, kita coba dulu ya. Oke, di sini udah kita minta sidebar, udah dimunculin juga. Oke, ini ada historinya. Lalu di sini ada laporannya. Laporannya bisa kita filter ya. Nah, ini keren sih. Custom juga bisa. Oke, mantap. Oke. Nah, kita coba input ya. Di sini ada tanggal, ada pemasukan atau pengeluaran. Ini bisa ke bahan baku, personal, gaji, sewa. Nah, ini kita pengen dinamis juga nih. Nah, maka kita minta aja nih. Untuk kategori kita buat dinamis juga. Buatkan menu baru pengaturan untuk pola itu. Oke. Ini bukti pembayaran juga udah bisa di-upload ya. Oke. Ya, history dan update mungkin ini juga ada lagi nih, history transaksi. Kita mungkin pakai filtering ya. History dan input buat pagination ya, misal 10 data baru. Nah, gini ya, jadi biar ada paginationnya, di sini ada dashboard, ini untuk pengeluaran. Oh ya, di dashboard juga kita biar bisa lebih cepat, kita bisa langsung filter aja ya. Di dashboard tambahkan informasi bulan, tanggal, dan bisa ganti bulan, lalu total pengeluaran dan pemasukan menyesuaikan dari ganti bulannya tersebut. Oke, jadi biar di sini kita bisa langsung klik gitu ya, langsung pengen tahu nih pemasukan atau pengeluaran sebelumnya itu seperti apa, nanti tinggal klik aja, kita enter. Nah, kita tunggu lagi revisinya dia. Oke, kita cobain lagi teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini ada Februari ya, kita bisa cek nih Februari ke Maret ya, sesuai dengan apa filternya, periodenya. Di sini udah ada pagination ya tuh. Oke, mantap. Lalu di sini ada laporan yang bisa kita print. Oke, ini kategori ya. Sekarang kategori bisa kita tulis di sini, kategori pemasukan, kategori pengeluaran. Mantap, kita coba ya. Di sini ada kategori ya, kategori penjualan. Kalau pemasukan nanti ada 2. Oke, ini cukup ya. Sebenarnya seperti ini cukup banget ya untuk laporan ini.
Nah, kalau udah, kita akan kopas kodenya nih di sini. Kita kopas ya, copy. Nah, kita kan nggak pakai hosting, nggak pakai domain ya. Kita menggunakan Google Drive. Ini Google Drive-nya ya, saya udah siapin satu folder nama bisnis. Kita bikin namanya spreadsheet. Bikin satu file spreadsheet ya, teman-teman. Lalu kita kasih nama, jangan lupa. Misalkan namanya catatan keuangan. Oke. Nah, di sini kita pilih ke extension, lalu kita pilih AppScript. Nah, ini dia AppScript ya, karena tadi ya dia bilang di sini menggunakan Google AppScript ya, teman-teman. Gitu. Jadi database-nya juga pakai Google Sheet, teman-teman. Ya, gratis selamanya karena kita pakai Google. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita masukkan kode HTML-nya. Index. Nah, ini di sini hapus saja paste. Oke, ada 900-an baris yang dia buat ya, teman-teman. Di sini kita ganti nama jadi kode ini buat backend ya. Backendnya udah dibuatin juga sama dia nih di sini file 2 ya, kita scroll aja ke atas tadi. Nah, ini dia. Nah, ini kita copy ya, lalu kita paste di sini. Kita save. Oke. Lalu di sini kan ini masih bersih database-nya, spreadsheet-nya. Nah, kita setup database nih, function-nya, lalu kita jalankan. Lanjutkan lagi. Oke, kita pilih ya, lanjutkan lagi. Oke, database dan folder berada di setup ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini catatan keuangan ya, folder di mana dibuat. Tapi mungkin dia ada buat ya foldernya nih, file yang kita pakai. Kita lihat spreadsheetnya, teman-teman. Di sini ada user, ada transaksi, ada sheet. Ini sheet bawaan, kita hapus aja. Oke. Nah, ini dia ya. Kita akan coba deployment baru. Kita pilih yang aplikasi web. Lalu kita kasih nama misalkan ini apa? Catatan keuangan ya. Catatan keuangan. Oke, kita publish aja. Oke, ini dia linknya. Lalu kita coba klik. Nah, oke, ini ya. Ini terus kita kopas juga ininya. Oke. Nah, ini dia. Sudah ada ya. Laporan belum ada, pengaturan udah ada nih sesuai dengan yang ini. Kita coba dulu testing, kita input data misalkan pemasukan 1 juta. Oke, tes. Error. Oke, nah ini bisa nih. Oke, tanggal 10 ya, kita ya benar ya, tanggal 10 tes udah masuk 1 juta. Kita cek di spreadsheet, di transaksi ada masuk ya, teman-teman di sini. Oke guys, kita udah bisa pakai nih aplikasi ini. Nanti kita akan coba pakai. Ini udah responsif juga ya. Udah responsif ya. Oke, ini di laporan ada masuk. Kita coba deh pengeluaran ya. Kita masukin pengeluaran operasional misalkan 100.000 misalkan buat bensin. Masukin gambar ya, kita coba gambar, masukin gambarnya misal yang ini.
Kita simpan. Oke, udah masuk ya pengeluaran. Nah ini kayaknya di histori transaksi kita minta filter deh ya. Kita bisa minta apa, filter, masukin filter untuk memisahin antara pemasukan dan pengeluaran. Kayaknya akan lebih enak sih. Ini ada ya, kita cek lihat. Nah dia akan masuk ke Google Drive. Oke, mantap. Oke, ini udah keren banget sih. Dashboard ada pemasukan pengeluaran real time ya, saldonya 900.000. Februari ya, kalau misalkan kita pilih yang Maret 0 ya. Kalau Februari ada. Lalu kita cek di laporan, ada juga nih. Lalu kita bisa cetak ya. Keren sih. Oke, mantap nih, aplikasi udah jadi. Udah saya akan pakai juga nih untuk kebutuhan usaha saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.